Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Rahayu, NIM I1D119026. Saya dari Prodi Seni Drama Tari dan Musik. Di sini saya akan menjelaskan rincian tentang masyarakat. A. Kehidupan berkelompok dan definisi masyarakat. 1. Kehidupan berkelompok dalam alam binatang. Bukan hanya manusia, di sini banyak sekali jenis makhluk lain yang hidup bersama dan individu baik berkelompok. Dari ilmu mikrobiologi misalnya, kita mengetahui bahwa banyak jenis protozoa hidup bersama makhluk sel sejenis dalam suatu kelompok sebanyak ribuan sel yang masing-masing merupakan individu sendiri-sendiri dalam kelompok protozoa. Misalnya jenis Hydractinia itu ada sesuatu pembagian kerja yang nyata antara subkelompok. Ada subkelompok yang terdiri dari ratusan sel. Selain makhluk sel dan serangga, juga banyak jenis binatang yang lebih tinggi seperti ikan, burung, serigala, banteng, dan makhluk-makhluk primata hingga sebagai kesatuan kelompok. Beberapa ciri yang dapat kita anggap ciri khas kehidupan kelompok yaitu 1. Pembagian kerja yang tetap antara berbagai macam subkesatuan atau golongan individu dalam kelompok untuk melaksanakan berbagai macam fungsi hidup. 2. Kerjasama antar individu yang disebabkan karena sifat ketergantungan tadi. Ketergantungan individu. 3. Ketergantungan individu kepada individu yang lain dalam kelompok sebagai akibat dari pembagian kerja. 4. Komunikasi antar individu yang diperlukan guna melaksanakan kerjasama tadi. 5. Diskriminasi yang diadakan antara individu-individu warga kelompok dan individu-individu dari luarnya. 2. Kehidupan berkelompok makhluk manusia. Manusia adalah jenis makhluk yang juga hidup dalam berkelompok. Dengan demikian, maka pengetahuan mengenai asas-asas hidup berkelompok yang sebenarnya telah dapat kita pelajari pada berbagai jenis protozoa serangga dan binatang berkelompok tersebut. Juga penting untuk mencapai pengertian mengenai kehidupan berkelompok makhluk manusia. Walaupun demikian, masih ada suatu asasi yang sangat mendasar antara kehidupan kelompok binatang dan kehidupan kelompok manusia. Sistem pembagian kerja dan aktivitas kerjasama dan komunikasi dalam kehidupan kelompok bersifat naluri. Naluri merupakan suatu kemampuan yang lebih terencana oleh alam dan terkandung dalam gen jenis binatang yang bersangkutan. Apabila ditemukan tingkah laku yang efektif dalam mengulangi suatu masalah hidup, maka tingkah laku itu tentu diulangi setiap kali masalah serupa timbul. Kelakuan binatang berkelompok atau animal behavior yang berakar dalam naluri pada manusia menjadi tingkah laku yang dijadikan milik diri dengan belajar learned action. Agar ada sesuatu pembedaan yang tajam antara kelakuan binatang dan tingkah laku manusia dalam kehidupan berkelompok, sebaiknya diadakan pembedaan istilah juga, kelakuan binatang dan kelakuan manusia, yang prosesnya telah direncanakan dalam gen yang merupakan milik diri tanpa belajar, seperti refleks kelakuan naluri dan merupakan milik dirinya tanpa belajar disebut dengan behavior. B. Berbagai wujud kelompok manusia. Manusia di muka bumi saat ini berjumlah lebih dari 3 miliar dan seluruh makhluk jenis Homo spesies itu menampakkan suatu keragaman yang disebabkan karena ciri-ciri ras Caucasoid, Mongoloid, Negroid, dan beberapa ciri lain yang berbeda-beda. Namun seperti yang telah tersebut tadi, beragam ciri ras itu tidak menyebabkan timbulnya beragam pola tingkah laku manusia. Orang Indonesia misalnya yang memiliki ciri-ciri ras Mongoloid Melayu, orang Indonesia
yaitu orang Indonesia pribumi. Tidak begitu berbeda dengan hal adat tingkah lakunya jika dibandingkan dengan orang Indonesia yang mempunyai ciri ras Mongoloid Cina Selatan, orang Indonesia, yaitu orang Indonesia keturunan asing. Serupa itu juga ada orang Amerika yang mempunyai ciri-ciri khas Negroid dalam hal adat tingkah laku. Mereka tidak banyak berbeda karena kedua-duanya berbicara bahasa Inggris dan gaya hidup orang Amerika. Ragam tingkah laku manusia memang bukan disebabkan karena ciri-ciri ras, melainkan karena kelompok-kelompok tempat manusia itu bergaul dan berinteraksi. Pada zaman sekarang diwujudkan tersebut dalam kelompok-kelompok yang terdiri dari banyak manusia tersebar di bumi sebagai kesatuan manusia yang erat dan disebut negara-negara nasional. Pada akhir abad ke-20, hampir semua manusia di dunia tergolong ke dalam salah satu negara nasional. Di Asia Tenggara, tampak kesatuan manusia yang berwujud sebagai negara nasional besar, kecil, seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Papua Nugini, Filipina, Vietnam, Laos, Kamboja, Thailand, dan Myanmar. C. Unsur-unsur masyarakat. Dalam unsur-unsur masyarakat ada beberapa pembagian, yaitu 1. Masyarakat. Dalam bahasa Inggris dipakai istilah society yang berasal dari kata lain socius, berarti kawan. Istilah masyarakat sendiri berasal dari akar kata Arab syaraka yang berarti ikut serta atau berpartisipasi. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang paling bergaul atau dengan istilah ilmiah saling berinteraksi. Ciri-ciri masyarakat yaitu 1. Interaksi antara warga-warganya, 2. Adat istiadat, norma hukum, dan aturan-aturan khas yang mengatur seluruh pola tingkah laku warga negara, kota maupun desa. 3. Kontinuitas waktu. 4. Rasa identitas yang kuat yang mengikat semua warga. 2. Kategori sosial. Kategori sosial adalah kesatuan manusia yang berwujud karena adanya suatu ciri atau suatu kompleks ciri-ciri objek yang dapat dikenakan kepada manusia-manusia itu. Ciri-ciri objektif itu biasa dikenakan oleh pihak dari luar kategori sosial itu sendiri tanpa disadari oleh yang bersangkutan. 3. Golongan sosial. Golongan sosial ini terdiri dari manusia yang oleh pihak luar disatukan berdasarkan atas satu ciri, yaitu sifat muda. Namun selain ciri-ciri objektif tersebut, golongan sosial ini digambarkan oleh umum sebagai suatu golongan manusia yang penuh idealisme. Golongan-golongan sosial yang dimaksud yaitu golongan sosial yang terpandang dalam suatu masyarakat belum tentu terpandang dalam masyarakat lain. Golongan pemuda masyarakat Indonesia belum tentu terpandang dalam masyarakat di luar Indonesia. Skandinavia misalnya, contohnya golongan petani. Golongan petani merupakan suatu golongan yang terpandang dalam negara-negara yang ekonominya berdasarkan usaha agraria seperti Indonesia, sama sekali tidak terpandang dalam masyarakat lain yang berdasarkan industri atau perdagangan. 4. Kelompok dan perkumpulan. Suatu kelompok atau grup juga merupakan suatu masyarakat karena memenuhi syarat-syarat dengan adanya sistem interaksi antara para anggota, dengan adanya adat istiadat serta sistem norma yang mengatur interaksi. Dengan adanya kontinuitas serta dengan adanya rasa identitas yang mempersatukan semua anggota tadi. 5. Beragam kelompok dan perkumpulan. 1. Ada perkumpulan-perkumpulan yang berdasarkan keperluan manusia yang memajukan pendidikan dan dalam masyarakat seperti suatu yayasan pendidikan atau kelompok studi. 2. Ada perkumpulan untuk memajukan ilmu pengetahuan seperti Himpunan Indonesia untuk pengembangan ilmu-ilmu sosial atau organisasi-organisasi profesi
yang sekaligus juga bertujuan mengajukan ilmu dan profesi bersangkutan. 3. Adanya perkumpulan berdasarkan keperluan untuk menunjukkan kesenian seperti perkumpulan mitra budaya. 4. Ada perkumpulan yang bertujuan melaksanakan aktivitas-aktivitas keagamaan seperti organisasi Islam. 5. Ada pula perkumpulan yang berdasarkan keperluan manusia untuk aktivitas politik seperti partai. 6. Ikhtisar mengenai beragam wujud kesatuan manusia. Adapun 3 wujud kesatuan manusia yaitu kerumusan kategori sosial dan golongan sosial tidak dapat disebut masyarakat. Dan 7. Interaksi antara individu dalam masyarakat. Dalam hal menganalisis proses interaksi antara individu-individu lain masyarakat, kita harus membedakan 2 hal, yaitu 1. Kontak, 2. Komunikasi. Kontak antara individu juga tidak hanya mungkin pada jarak dekat, misalnya berhadap muka, juga tidak hanya pada jarak sejauh kemampuan panca indera manusia, tetapi alat-alat kebudayaan manusia masa kini seperti tulisan, buku, surat kabar, telepon, radio, televisi memungkinkan individu-individu berkontak jarak sangat jauh. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.